Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fajal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum Wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua. Alhamdulillah, kita masih diberikan jatah umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki amal-amalan kita, menambah amal soleh kita, menambah pundi-pundi pahala kita, dan senantiasa berusaha mengurangi dosa-dosa yang telah kita lakukan dengan senantiasa kita bertobat dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah dan terlimpah pada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikutan kita, panutan kita, suri tauladan kita. Mudah-mudahan tetap mengalir rahmat dan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga kepada keluarganya, pada para sahabatnya, pada para pengikutnya, dan pada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumul jazza wal hisab. Selain dari itu, mungkin kami tetap mengajak kepada rekan-rekan untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha keras meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah. Pada kesempatan ini kami akan sedikit menjelaskan atau menjabarkan tentang hal ibadah. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-21 yang tadi dibacakan, yang artinya kurang lebih wahai manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia, ubudu, beribadahlah kalian, Rabbakum, kepada Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, atau mudah-mudahan kalian senantiasa berada dalam ketakwaan. Ya. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diperintahkan? Ya ayuhan nas, yang diperintahkan adalah
manusia. Kenapa manusia? Karena Al-Quran ini diturunkan kepada seluruh manusia. Jadi perintah ibadah ini di surat Al-Baqarah ayat ke-21, perintah beribadah ialah manusia beribadah. Manusia yang diperintahkan. Siapa yang memerintahkan ibadah? Tentunya yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa kita harus beribadah? Disebutkan Robbakum, kepada Tuhan-Tuhan kalian. Tentunya Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yaitu zat yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang yang sebelum kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menciptakan kita dan menciptakan orang-orang sebelum kita. Orang-orang tua kita dan pendahulu-pendahulu kita. Semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa kita beribadah? Disebutkan la'allakum tattaqun. La'allakum, supaya kalian tetap dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau supaya kalian tetap melakukan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan tattaqun artinya kalian sedang melakukan ketakwaan. Karena ini fi'il mudhari, bisa juga diartikan kalian akan melakukan ketakwaan. Jadi ibadah kita kepada Allah tujuannya supaya kita tetap sedang melakukan ketakwaan dan akan terus melakukan ketakwaan. Karena hanya orang-orang yang bertakwalah yang akan selamat, yang akan mendapatkan gelar al-muflihun, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, orang-orang yang tidak akan mendapatkan kerugian, orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang bertakwa inilah yang akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran yang besar dan akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala surganya nanti di akhirat. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Ibadah adalah satu penghambaan dari seseorang atau orang yang lemah pada yang lebih tinggi, disebut ibadah. Artinya, apa maksud dengan ibadah menurut syariat Islam? Yaitu melakukan segala kebaikan, melakukan segala amal soleh untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi di segi agama yang dimaksud dengan ibadah adalah apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita itikadkan dalam hati untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk tujuan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan ibadah. Sehingga kegiatan-kegiatan kita, baik kegiatan duniawi maupun kegiatan ukhrawi, kalau ditujukan untuk melakukan atau untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itu akan bernilai ibadah. Contohnya, apabila kita bekerja mencari nafkah, kalau ditujukan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kerja kita akan menjadi bernilai ibadah. Seorang ibu rumah tangga yang mencuci piring, apabila dia niatkan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, nilai pekerjaan mencuci piringnya akan menjadi nilai ibadah, akan dicatatkan sebagai amal soleh. Tetapi kalaupun pekerjaan-pekerjaan keagamaan,
pekerjaan-pekerjaan ukhrawi, pekerjaan-pekerjaan yang ada berkaitan dengan akhirat, apabila dikerjakan atau dilakukan tidak didasari untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan mendapatkan nilai ibadah. Tidak akan dicatatkan menjadi amal soleh. Ambil contoh, ketika seseorang memberikan sedekah hanya untuk mendapatkan popularitas, hanya untuk mendapatkan keuntungan duniawi, bukan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, sedekahnya tidak akan menjadikan nilai ibadah. Tidak akan dicatatkan sebagai amal soleh yang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin hanya akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari segi ilmu Islam atau dari segi akidah Islam, dari segi syariat Islam, ibadah adalah segala amal atau segala perbuatan kita, segala ucapan kita, bahkan itikad hati kita, tekad hati kita yang ditujukan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, itu disebut dengan ibadah. Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita melihat abdi-abdi dalam yang ada di kerajaan-kerajaan sana, mungkin masih ada kerajaan-kerajaan yang punya abdi-abdi. Mereka melaksanakan segala kewajibannya dengan senang hati, walaupun tanpa mendapatkan imbalan yang setimpal. Itu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk pengabdian pada Allah Subhanahu, bentuk pengabdian pada atasannya. Begitu pula ketika kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serahkan diri kita bahwa kita benar-benar makhluk Allah yang diharuskan, diwajibkan, bahkan sepantasnya kita senantiasa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan Allah berikan kepada kita apabila kita menjadi hamba Allah? Apa yang akan Allah berikan kepada kita apabila kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya di dunia kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya di akhirat kita akan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita senantiasa mengucapkan janji, ya, walaupun mungkin dari segi peribadahan kita masih kurang dibandingkan saudara-saudara kita yang sudah senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik sholatnya, puasanya, atau saumnya, ataupun infak dan sedekahnya, zakatnya, bahkan hajinya. Mereka sudah terlebih dahulu, sudah jauh tingkatannya di atas kita. Kita yang mungkin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya sekedarnya, tapi kita masih menekadkan, atau kita masih menancapkan itikad dalam hati kita di ayat yang sering kita baca, satu hari sedikitnya 17 kali kita baca, di mana kita ada janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita ucapkan di surat Al-Fatihah di ayat ke-5 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ya. Dari ayat ini
menunjukkan bahwa kita sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala 17 kali, paling sedikit dalam satu hari satu malam, kita berjanji bahwa kita hanya beribadah kepada Allah. Kita tidak beribadah kepada yang lain. Jadi, kalaupun kita ibadahnya masih kurang, mudah-mudahan dengan janji ini, dengan ucapan iyyaka na'budu, mudah-mudahan Allah melipatkan ganjaran buat kita. Jadi ibadah yang kita lakukan mudah-mudahan mendapatkan pahala yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itulah yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan hari ini. Dan untuk tip-tip beribadah, cara-cara kita beribadah, dan untuk kiat-kiat tetap kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan buka di kajian berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.